Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Poin positif itu langsung nunggu saksi. Puluhan mahasiswa yang diterima di beberapa fakultas di Unila adalah titipan para pejabat di Lampung, Menteri Perdagangan, dan ada juga dari pejabat di Kementerian dan Kebudayaan. Fakta ini terungkap dalam sidang dengan terdakwa Karomani di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu siang. Banyak untuk kemudahan masyarakat segala macam nanti disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang dari orang lain. Jaksa KPK mengungkap uang suap penerimaan mahasiswa baru Unila dikumpulkan oleh beberapa orang kepercayaan Karomani yang saat itu menjabat sebagai rektor Unila. Tarif ilegal penerimaan mahasiswa baru Unila bervariasi. Tarif termahal masuk Fakultas Kedokteran hingga lebih dari 300 juta rupiah per mahasiswa. Sidang diwarnai perdebatan terdakwa Karomani dengan Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila, Budi Sutomo, yang dihadirkan sebagai saksi. Karomani membantah tuduhan Budi Sutomo yang dipaksa meminta uang infak kepada orang kaya yang anaknya diterima di Unila melalui jalur mandiri, dibantah terdakwa. Pada sidang ini saling bongkar rahasia pun terjadi. Karomani berbalik menuduh Budi Sutomo sejak 2021 rutin menitipkan beberapa orang untuk diterima sebagai mahasiswa Unila dan uangnya tidak disetorkan ke Karomani. Bahwa orang kaya itu harus dipaksa untuk dipakai. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang kaya harus dipaksa untuk dipakai. Tidak pernah saya katakan. Kalau dari kata lain silakan diangkat. Sudah. Itu yang tadi itu. Soal beliau tidak pernah ditip. Hampir tiap tahun beliau ditip. Dan saya minta KPK usut itu. Dan tidak pernah orang tuanya mengenalkan pada saya. Dia bermain sendiri. Oke. waktu itu Pak Budi kalau ada yang mau mau menyumbang untuk infak LNC ambil saja. Nah kemudian beliau cerita orang-orang kaya itu kalau tidak dipaksa berinfak seperti ini tidak akan berinfak gitu, namanya dipaksa infak itu. Ada kasus seperti itu? Kalau waktu itu ada. Iya, ada omongan seperti itu. Ada. Pada sidang ini 3 terdakwa ex-rektor Unila Karomani, mantan wakil rektor Heri Yandi, dan mantan ketua Senat M. Basri turut dihadirkan dalam sidang. Sidang akan dilanjutkan Rabu pekan depan masih dengan agenda mendengarkan saksi-saksi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan pelajar SD Negeri 2 Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nujai, Lampung Tengah, Rabu pagi mengikuti sosialisasi pencegahan kejahatan eksploitasi seksual pada anak. Kegiatan diinisiasi Dinas PPA dan Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah. Oke, sudah semua? Ya, semua. Mentor kegiatan ini memberikan pemahaman pada anak-anak tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dipegang dan ditunjukkan pada orang lain. Selain itu, para pelajar juga diminta tidak menanggapi teman yang tidak dikenal saat mengajak berinteraksi melalui ponsel dan media sosial. Nah, metodenya adalah kita pertama adalah memberikan dasar-dasar ya, kira-kira terkait dengan bagian-bagian tubuh anak-anak itu, kemudian kita setelkan film, kemudian kita setelkan video supaya mereka paham. Ketika dia misalnya ada yang ganggu, ada yang megang, atau mungkin ada yang menghubungi lewat media sosial, atau yang nelpon atau yang WA, mereka langsung bisa mengadukan ke orang tua, ke guru, ke kerabat, atau ke yang lain. Pihak sekolah memberlakukan aturan para murid dilarang membawa ponsel ke sekolah. Jika ada murid yang terpergok membawa ponsel, maka akan disita dan diserahkan ke orang tua murid. Oke, yang kita terapin intinya pada pembahasan tadi, anak-anak sudah kita himbau ketika ada hal-hal yang menyimpang, anak-anak diwajibkan lapor. Kalau misalnya takut lapor ke orang tua, ya lapor ke guru yang lebih dekat dengan beliau mungkin, lebih dekat dengan anak-anak mungkin, kemudian supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi, khususnya di SD2 dan umumnya di Kabupaten Lampung Tengah. Dinas PPA dan LPA Lampung Tengah mengimbau orang tua pelajar supaya mengawasi putra-putrinya dalam penggunaan ponsel.
para wali murid haruslah memeriksa isi atau data dalam ponsel anak-anaknya setidaknya sepekan sekali. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan anak-anak SD di Lampung Tengah jadi korban eksploitasi seksual oleh RB, pria warga Lahat, Sumatera Selatan. Tersangka mengajak korban melakukan panggilan video atau video call melalui WhatsApp untuk menunjukkan alat kelaminnya. Para korban juga dipaksa untuk menunjukkan alat kelamin mereka. RB kini sudah ditangkap dan ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaikan harga minyak goreng rupanya bertolak belakang dengan harga sawit saat ini. Rabu siang harga tandan buah sawit yang dibeli agen dan pabrik Rp1.600 per kilogram. Harga tersebut jauh menurun dibanding 1 bulan lalu, Rp2.700 per kilogram. Rendahnya harga sawit dikeluhkan para petani di Simpang Pematang Besuji. Mereka mengatakan harga sawit saat ini tidak sesuai dengan biaya panen dan angkut. Mereka mengeluh rugi pada panen musim ini. Sekarang ini harga sawit anjlok gratis. Sekarang harga berapa sih Pak? Kalau di pabrik harga 16, sama juga di lapak harga 16 juga. Di lapak 16 juga ya? Iya. Sebelumnya harganya berapa itu? Sebelumnya 2.700, tiap hari itu turun sampai harga 16.000. Sekarang ya? Iya. Bukan hanya petani, para pengepul juga mengeluhkan hal yang sama. Hal itu karena banyak petani yang menunda panen sambil menunggu harga kembali tinggi. Sekarang saya pembelian itu 1.600. Kalau di PT? 1.600 juga kalau sama lewat supplier. Oh sama dengan harga PT ya? Iya kalau lewat supplier. Ini kita prioritas menerima buah dari mana? Plasma apa dari warga ini? Warga Pak, masyarakat. Dari masyarakat. Ngelayani masyarakat yang dekat, yang jauh. Harga sawit tidak stabil setelah naiknya harga minyak goreng yang drastis pada 2022 lalu. Harga sawit kemudian anjlok setelah pemerintah menutup keran ekspor CPO untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di tanah air. Harga sawit bertahan rendah hingga kini, padahal pemerintah sudah kembali memperbolehkan lagi ekspor CPO. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Puluhan bagan apung nelayan pesisir Cungkeng di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung rusak dan hanyut akibat dihantam gelombang tinggi serta angin kencang pada Senin malam. Dampaknya sebagian nelayan tidak melaut dan hanya menyandarkan bagannya. Menurut para nelayan, cuaca ekstrim itu sudah melanda perairan Lampung sejak 3 bulan lalu. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, para nelayan sementara mencari pekerjaan serabutan seperti buruh angkut. Para istri nelayan juga ikut membantu suami menjadi buruh pemilih ikan di sentra ikan asin Pulau Pasaran. Ya angin kencang, karena bagan pada rusak, kena gelombang. Oh begitu, bagian hancur? Iya, ini tuh. Jadi istilahnya bagaimana kita mau dana nggak ada, karena 3 bulan itu tadi nggak ada hasil. Jadi istilahnya itu tadi, karena ini apa, kita mau berangkat turun, bagannya nggak kuat, rusak. Turun-turun selama 3 bulan nih Bu. Seperti apa Bu? Kadang saya ikut orang. Ikut orang apa tuh? Oh. Belah ikan. Di pengasin, ke pulau kadang. Untuk membantu suami? Membantu suami, beli beras 1 kilo 2 kilo Pak. Pantauan di dermaga Cungkeng Selasa siang, puluhan bagan apung milik nelayan tidak dipakai untuk menangkap ikan.
Bagan akan ditarik kembali ke tengah laut jika cuaca sudah normal. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.